Kita semua kan sekarang pakai berbagai tools AI yang canggih banget. ChatGPT, Claude, Gemini, semuanya gratis atau paling nggak murah banget. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya siapa yang bayarin ini semua? Nah, jawaban dari pertanyaan simpel itu ternyata bisa ngebongkar sebuah rahasia besar di industri teknologi sekarang. Karena di balik semua kemudahan dan harga miring itu, ada sebuah sistem ekonomi yang, jujur aja, dibangun di atas pondasi yang goyang banget. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngupas tuntas biaya tersembunyi di balik AI, ngelacak aliran duitnya yang agak ajaib, cari tahu tanda-tanda retaknya, ngebayangin letusannya nanti kayak apa, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa siap-siap biar gak jadi korban. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Jadi gini, harga murah yang kita nikmatin sekarang ini, itu bukan harga asli. Sama sekali bukan. Itu tuh semacam umpan, sebuah ilusi yang dirancang cuma buat satu hal. Bikin kita semua kecanduan. Kata kuncinya cuma satu, subsidi. Jadi, tiap kali kamu pakai layanan kayak Claude, itu perusahaannya nombok gede banget. Mereka sengaja bakar duit investor bukan buat cari untung, tapi buat dapetin sesuatu yang jauh lebih berharga, pengguna dan data. Sebanyak-banyaknya. Pola kayak gini pasti kerasa familiar banget kan? Ingat nggak zaman awal-awal Gojek atau Grab, pergi kemana aja ongkosnya cuma 5.000 perak. Nah, industri AI sekarang tuh lagi ada di fase 5.000 peraknya. Pertanyaannya bukan lagi apakah subsidi ini bakal berhenti, tapi kapan keran duit investor ini bakal dimatiin. Tapi tunggu dulu, kalau mereka rugi terus, kok kita sering dengar berita pendapatan mereka miliaran dolar? Nah, disinilah kita masuk ke sebuah permainan sulap akuntansi yang luar biasa cerdik. Ini yang namanya lingkaran uang. Gini cara mainnya. Raksasa teknologi, katakanlah Microsoft, invest miliaran dolar ke startup AI kayak OpenAI. Terus, si startup ini pakai duit itu buat apa? Buat nyewa layanan cloud dari, Microsoft lagi. Hasilnya, pendapatan cloud Microsoft kelihatan meroket, harga sahamnya naik. Padahal, itu cuma duit mereka sendiri yang lagi muter-muter doang. Dan ini bukan cuma teori konspirasi loh. Lihat aja datanya. Lebih dari 60% belanja AI cloud untuk AI itu ternyata bukan dari pelanggan beneran di luar sana. Itu cuma duit yang muter di antara perusahaan teknologi itu sendiri. Mereka saling bayar satu sama lain. Ini tuh rasanya kayak deja vu banget. Polanya nyaris sama persis sama gelembung.com tahun 2000. Semua orang ngejar valuasi yang gila-gilaan di atas kertas, sementara keuntungan realnya entah di mana. Permainan sulap ini cuma bisa bertahan sampai ada yang berani nanya, oke keren, tapi duit aslinya mana? Dan sekarang pertanyaan itu mulai sering kedengeran. Gelembung ini mulai kelihatan retak-retak. Dan retakannya itu beneran kelihatan loh, bukan teori lagi. Ambisi digital Silicon Valley sekarang ini lagi nabrak tembok dunia nyata. Mereka mulai kehabisan listrik, kehabisan komponen krusial, dan akibatnya layanan yang kita pakai, bahkan yang berbayar, mulai dibatesin. Kenapa? Ya karena mereka udah nggak sanggup lagi nanggung biayanya. Para pemain kakap pun udah mencium bau bahaya. Data dari Goldman Sachs nunjukin kalau smart money, para investor profesional, lagi rame-rame masang taruhan melawan saham-saham teknologi. Levelnya tertinggi sejak 2016. Kalau mereka udah mulai kabur, itu sinyal bahaya yang jelas banget. Bahkan nih, Michael Burry, ingat kan, orang yang ramal krisis finansial 2008, udah angkat bicara. Kata dia, perusahaan-perusahaan ini lagi main sihir akuntansi. Mereka pura-pura nganggap hardware super mahal mereka itu awet 5-6 tahun, padahal kenyataannya udah ketinggalan zaman dalam 2-3 tahun. Tujuannya cuma satu, biar laporan keuangannya kelihatan jauh lebih cantik dari aslinya. Dan berapa nilai dari sihir ini? Bikin geleng-geleng kepala, 176 miliar dolar. Segitu besarnya perkiraan Burry soal keuntungan industri AI yang digelembungkan. Ini bukan angka kecil, ini fondasi palsu yang nopang satu industri. Jadi, kalau nanti meletus, bakal kayak gimana? Jangan bayangin ledakan dahsyat dalam satu malam ya. Coba bayangin ban mobil yang kempesnya pelan-pelan. Ini adalah sebuah proses koreksi pasar yang terjadi bertahap. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 fase. Fase pertama, era subsidi, yaitu sekarang ini. Fase kedua, harga mulai naik dan akses dibatesin. Ini udah mulai kejadian kan? Fase ketiga, baru deh letusannya pas para investor cabut. Dan terakhir, fase keempat, stabilitas baru, di mana pasar akhirnya kembali normal. Nah, ini poin yang paling penting buat kita ingat. AI sebagai teknologi itu nggak akan hilang. Sama kayak internet yang tetap ada setelah gelembung.com pecah. Yang bakal lenyap itu hype-nya, valuasi yang nggak masuk akal,
Dan perusahaan-perusahaan yang dibangun di atas janji kosong, bukan di atas bisnis yang beneran sehat. Oke, sekarang bagian terpentingnya. Udah tahu semua ini, terus kita harus gimana? Gimana caranya kita siap-siap? Strateginya ada dua. Buat para investor, hati-hati. Para pemain besar udah mulai ambil untung. Mungkin ini saatnya buat ngamanin profit dan jangan serakah. Nah, buat kita sebagai pengguna profesional, jadilah fleksibel. Jangan pernah bergantung cuma sama satu tool AI. Terus belajar, coba-coba alternatif lain, dan siap beradaptasi pas pasarnya berubah. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu pertanyaan buat kita masing-masing. Nanti, kalau pestanya udah selesai dan musiknya berhenti, yang paling penting itu bukan tool AI mana yang selamat, tapi seberapa cepat kita bisa beradaptasi. Jadi, coba tanyain ke diri sendiri, apakah keahlian yang saya punya sekarang, anti gelembung